dari RPW kecamatan nanti mengajukan, oh saya pengennya kecamatan Sukatan ini kan ada 4 desa Pak ya, 4 desa yang rawan bencananya tinggi. Ketua ngomong ke ketua kecamatan, ngomong ke ketua kabupaten, Bu, saya pengennya di kecamatan Sukawangi dilakukan pelatihan penanggulangan bencana. Nah kita punya 4 desa, kita pengennya satu desa 10 orang. Usulan itu nanti digodok di Dewan Pakar. Ketika disetujui diserahkan kepada BPD untuk melakukan pelatihan kegiatan penanggulangan bencana. Karena penanggulangan bencana itu bidangnya banyak. Tidak cuma satu, ujuk-ujuk ada bencana banjir semuanya evakuasi. Di situ ada posko bencana, ada manajemen bencana. Apabila ada pengungsian itu harus dikelola. Jangan sampai pengungsian dikelola oleh orang lain di luar kecamatan Sukawangi. Harus orang Sukawangi sendiri yang mengelola. Terdiri dari berbagai macam unsur yang ada di kecamatan Sukawangi. Jadi semuanya harus ikut. Bidang-bidang sudah saya sampaikan tadi, ada mitigasi, ada kominfo, advokasi, hubungan lembaga. Kalau dulu kita di organisasi itu sering nyebutnya humas. Kalau humas kan hubungan masyarakat. Kalau di sekarang, kenapa menjadi hubungan antar lembaga? Karena kita tidak lagi berhubungan dengan masyarakat, tapi antar lembaga dengan lembaga. Kemudian kesejahteraan. Nah itulah kenapa harus ada dunia usaha. Kenapa? Sementara ini EPRB belum mendapatkan anggaran apapun dari pemerintah daerah. Jadi Pak Camat ini Pak, nanti sedikit agak bingung nih untuk urusan rapat-rapat, kemudian sekretariat, ya wayahnya lah, gitu kan. Kalau kata orang Bekasi kan, ya wayahnya Pak Camat harus menjadi tempat nih buat ngobrol-ngobrolnya. Kemudian bidang kesejahteraan dan bidang kesehatan. Usulan saya bidang kesehatan sebaiknya diserahkan kepada kepala puskesmas. Kenapa? Kepala puskesmas kan yang sangat memahami kesehatan di lingkungan kecamatan Sukawangi. Bukan berarti tidak boleh teman-teman yang lain itu silakan. Mungkin nanti di bidang kesehatan sebagai anggota, sebagai koordinatornya kalau bisa Pak Puskes. Ini yang punya obat-obatan kan beliau nih. Lanjut. Landasan hukumnya yang pertama kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Peraturan Kepala BNPB tahun 11 tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ini jelas. Jadi kita hadir sebagai EPRB, hadir sebagai tim penanggulangan bencana, ada aturannya, ada regulasinya, ada dasar hukumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu Pak. Nanti kalau misalnya ditanyain, Pak Ustadz gabung di kebencanaan, urusannya apa? Kita punya perkat nomor 11 bahwa kita sebagai masyarakat tidak lagi menjadi menjadi objek, tapi harus menjadi subjek, menjadi penyelenggara. Kemudian peraturan nomor 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi resmi regulasinya. EPRB adalah wadah kolaborasi, koordinasi, konsultasi dan inovasi pemangku kepentingan multi stakeholder tadi dari Bekahon itu duduk bersama untuk kemajuan Kecamatan Sukawangi. Jadi ketika nanti musyawarah Pak Amo izin
ada musrembang, EPRB-nya diundang. Karena EPRB punya kewenangan untuk mengusulkan anggarannya, regulasinya. Apa sih yang harus kita lakukan EPRB Kecamatan Sukawangi ini? Kemudian EPRB adalah organisasi yang mandiri atau lembaga otonom yang mengembangkan fleksibilitas untuk mencapai tujuan bersama-sama. Jadi istilahnya sapu lidi kalau cuma satu cuma jadi tusuk sate, kalau banyak bisa buat nyapu ngebersihin. Tapi kompak, ketika satu genggam lidi tidak bisa dipatahkan. Itulah kebersamaan. Bersama-sama dari PP, dari bangsa, dari KPI, dari Turmat, bersatu padu bersama-sama untuk kemajuan Kecamatan Sukawangi. Kita punya misi dan punya visi. KPRB Kabupaten Bekasi itu terwujudnya masyarakat yang memiliki sistem ketahanan, ketangguhan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap bencana. Jadi budaya bencana pun harus mengedepankan budaya lokal. Ya. Nah, budayanya lama juga nih Bang Mondi ya. Kenapa? Kita pengen budaya di Kabupaten Bekasi ini ikut diangkat. Dan kita orang Bekasi sendiri sampai lupa nih. Dari tadi ngomongin Dumbrong, belum kagak ada Bang. Lanjut. Lanjut kagak ada tanggung jawabnya. Semalam udah jadi. Mau bawa keripik ala Bekasi. Bener kan yang dibawa keripiknya apa namanya? Hebel. Punya utang kemana aja? Nah ini keluar kan Baru keluar. Belum bayar ya? Kita lanjut. Ya, misinya banyak. Nanti saya kirim paparan-paparannya ke teman-teman. Tujuannya kita apa sih menjadi EPRB itu? Yaitu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi teman-teman masyarakat itu nanti nggak bingung lagi nih, mau ke kecamatan Malu, mau ke desa Sukan. Ada teman-teman EPRB, Bang, kali Bekasi ini kayaknya tanggulnya retak nih. Kan kalau masyarakat biasanya sih ngomong doang ya. Komplain mah ya tadi begitu doang, suaranya gede gitu kan. Tapi tidak ada tindak lanjut. Nah itu tujuan kita di sini. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, ketersediaan air, kemudian ketangguhan terhadap bencana. Jadi kalau kita sudah tangguh menghadapi bencana, ketika ada bencana kita bingung lagi nih. Begitu banjir, satu hari kakak datang, ya silakan. Begitu banjir, teriak-teriak. Pemerintah itu kagak ada nih, kemana? Padahal ada RT, ada RW, ada desa. Kegiatannya apa?